Baik, perkenalkan, saya Michael Rizal Hardadi, dokter muda di Departemen Anestesi periode 3 Mei sampai 13 Juni 2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pain management. Baik, untuk pokok pembahasannya, yang pertama adalah mekanisme perjalanan nyeri. Kemudian saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari instrumen penilaian nyeri seperti FAST, NRS, Wong-Baker Face Scale, McGill Pain Questionnaire, dan Pain Diary. Kemudian juga saya akan menjelaskan secara singkat mengenai nyeri somatik, visceral, dan nyeri alih. Berikut adalah pokok pembahasan pertama mengenai mekanisme perjalanan nyeri. Jadi untuk perjalanan nyeri, yang pertama itu ditransduksikan terlebih dahulu. Transduksi itu adalah rangsang nyeri diubah menjadi potensial aksi atau impuls nyeri. Jadi pada langkah ini terdapat perubahan rangsang nyeri dari bentuk mekanik menjadi bentuk listrik melalui peristiwa depolarisasi dan polarisasi secara silih bergantian dan sangat cepat. Selanjutnya, impuls tadi dikonduksikan. Jadi pada konduksi ini terjadi amplifikasi impuls listrik sampai medula spinalis cornu posterior. Sesudah impulsnya itu tiba di medula spinalis cornu posterior, maka impuls tersebut akan dilakukan modulasi. Jadi apabila impuls yang masuk itu lebih dominan daripada proses inhibisi, maka impuls akan diteruskan ke sentral lewat spinothalamic tract. Kemudian selanjutnya impuls akan ditransmisikan ke talamus dan ke otak tengah. Setelah itu, talamus akan mengirimkan pesan nosiseptif ke korteks somatosensorik dan sistem limbik. Keterlibatan sistem limbik inilah yang membuat nyeri dirasakan sebagai sebuah pengalaman emosional, bukan hanya sebuah pengalaman sensorik. Baru yang terakhir, impuls tersebut akan dipersepsikan sebagai rasa nyeri. Berikut adalah pokok pembahasan kedua, yaitu instrumen penilaian nyeri. Jadi yang pertama saya bahas di sini adalah visual analog scale. Berikut adalah FAST, jadi terdapat skala yang berukuran 10 cm atau 100 mm dengan 0 itu tanpa nyeri dan semakin ke arah 100, nyerinya itu semakin parah. Kelebihan dari FAST ini adalah dia menawarkan skala yang lebih bervariasi dan lebih mendetil, sehingga FAST itu dia mampu mendeteksi perubahan intensitas nyeri sekecil apapun, walaupun hanya berbeda sedikit. Jadi FAST itu dia sensitif terhadap perubahan. Karena datanya lebih sensitif dan akurat, maka data-data FAST ini lebih cocok untuk digunakan dalam penelitian, karena akan menghasilkan data yang kualitasnya lebih bagus. Misalnya pada penelitian untuk mengevaluasi manajemen nyeri pasca operasi, apakah pasien sudah puas atau belum dengan penanganan nyeri pasca operasi yang ia terima. Nanti itu instrumen penilaian nyerinya itu diukur dengan skala FAST. Untuk kekurangan dari FAST ini adalah seperti namanya, visual analog scale, jadi melibatkan sistem visual, pasiennya harus bisa melihat skalanya itu dengan jelas. Kemudian yang kedua, pasien juga harus kooperatif agar dapat diajak berkomunikasi. Baik, selanjutnya ini adalah numeric rating scale. Jadi pada numeric rating scale ini terdapat skala dari 0 sampai 10, di mana 0 itu tanpa nyeri dan 10 itu nyeri terparah. Jadi NRS ini dapat kita ukur pada pasien secara lisan, tidak perlu tertulis seperti FAST tadi. Jadi cukup kita tanyakan saja, Bapak atau Ibu dari skala 0 sampai 10 seberapa parah nyeri yang dirasakan. Juga karena skalanya lebih sedikit, jadi hanya 11 poin termasuk angka nolnya, maka pengukuran NRS ini lebih sederhana dan pasien itu lebih mudah mengerti. Interpretasinya juga lebih mudah, sehingga apabila kita gunakan untuk data penelitian, mengolah datanya juga lebih simpel daripada mengolah data yang FAST tadi. Kemudian untuk mengukur intensitas nyeri pasien sehari-hari, NRS ini juga lebih nyaman dan lebih praktis untuk digunakan. Kekurangannya ini adalah skala NRS ini tidak serinci FAST, jadi kalau ada perubahan sedikit saja itu tidak terlihat. Kemudian kekurangan lainnya juga pasien harus kooperatif agar bisa diajak berkomunikasi. Selanjutnya Wong-Baker Face Scale atau WBFS. Jadi Wong-Baker Face Scale ini mengukur intensitas nyeri pasien dengan melihat dari raut wajah yang diobservasi oleh pemeriksa. Nantinya raut wajahnya ini akan diubah menjadi sebuah skor kuantitatif yang berkisar dari 0 sampai 10, seperti terlihat pada gambar berikut. Kelebihannya WBFS ini dapat kita gunakan pada pasien-pasien yang tidak kooperatif. Misalnya pada pasien anak-anak yang dia belum memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan rasa tidak nyamannya atau rasa nyeri yang ia rasakan.
Kemudian bisa juga pada pasien lansia dengan gangguan kognitif, kemudian bisa juga pada pasien dengan language barrier. Karena penilaian WBFS ini cukup melakukan observasi raut wajah pasien saja. Untuk kekurangannya sendiri, jadi skala nyerinya ini subjektif dari sisi pemeriksa. Mungkin saja skala WBFS yang dipilih oleh pemeriksa itu tidak menggambarkan intensitas nyeri yang sebetulnya sedang dirasakan oleh pasien. Juga tidak menutup kemungkinan raut wajah pasien sebagai respon terhadap nyeri itu berbeda-beda antara pasien satu dengan pasien lainnya. Berikut instrumen penilaian nyeri yang keempat, yaitu McGill Pain Questionnaire atau MPQ. Jadi pada MPQ ini nyerinya itu dinilai secara multidimensional. Jadi di MPQ itu ada 20 nomor, yang masing-masing itu ada berbagai pilihan kata sifat yang mendeskripsikan nyeri yang dialami oleh pasien. Nah, dari 20 nomor itu terbagi lagi menjadi 4 domain. Yang pertama itu sensori, afektif, evaluatif, dan miscellaneous. Sehingga untuk kelebihan yang pertama itu MPQ mampu menilai nyeri dari banyak segi atau multidimensional. Selain itu, karena banyaknya pilihan kata sifat, MPQ juga mampu menilai kualitas nyeri yang dirasakan oleh pasien. Kemudian kekurangan MPQ ini yang pertama adalah deskripsi nyerinya ini dipengaruhi oleh latar belakang sosiokultural pasien dan pemeriksa. Jadi karena nyeri ini merupakan suatu pengalaman yang subjektif dan sangat berkaitan erat dengan perkembangan dari lingkungan sosial budaya, mungkin saja ada perbedaan bahasa yang digunakan untuk mendeskripsikan nyeri. Nah, hal ini dapat berujung pada tidak ditemukannya kata-kata yang spesifik untuk menggambarkan nyeri yang dirasakan oleh pasien, karena definisinya itu berbeda-beda, baik dari MPQ-nya, dari yang pemeriksanya sampaikan, maupun dari definisi yang dianut oleh pasien tersebut. Selain itu, MPQ juga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengisi, sehingga tidak praktis apabila kita gunakan untuk mengakses intensitas nyeri pasien dalam praktik sehari-hari. Jadi apabila kita membutuhkan data yang lengkap dalam waktu yang terbatas, maka kita dapat menggunakan short form MPQ atau SFMPQ. Jadi itu merupakan salah satu varian dari McGill Pain Questionnaire. Selanjutnya Pain Diary. Jadi Pain Diary ini juga sama seperti MPQ, dia menilai intensitas nyeri pasien secara multidimensional. Di sini kelebihannya itu dapat digunakan untuk memantau perkembangan nyeri pasien dari hari ke hari. Kekurangannya sendiri diperlukan compliance atau ketaatan pasien untuk mengisi. Jadi ini sangat bergantung pada keaktifan pasien mengisi setiap harinya. Selanjutnya, mengenai pokok pembahasan yang terakhir, saya akan membahas mengenai nyeri somatik, nyeri visceral, dan nyeri alih. Jadi pertama-tama kita pelajari terlebih dahulu bagaimana klasifikasi nyeri. Nah, di sini sesuai dengan pokok pembahasan, maka berdasarkan proses neurobiologi, nyeri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu nyeri inflamasi, kedua nyeri nosiseptif atau nyeri akut, dan yang ketiga itu nyeri patologik. Sesuai pembahasannya, di sini saya akan membahas yang nyeri nosiseptif. Itu dibagi menjadi 2 jenis, yang pertama nyeri somatik dan yang kedua nyeri visceral. Nyeri nosiseptif sendiri ini disebabkan oleh teraktivasinya reseptor nyeri atau biasa dikenal dengan sebutan nosiseptor oleh rangsangan yang berpotensi untuk merusak keutuhan jaringan. Jadi si nyeri nosiseptif ini merupakan respon protektif supaya tubuh itu menjauhi bahaya. Nyeri nosiseptif ini juga dapat memicu perubahan indrawi dan perubahan emosional. Perubahan indrawi itu seperti perubahan vital sign, misalnya takikardi dan hipertensi yang dialami oleh pasien. Kemudian perubahan emosionalnya seperti ekspresi menangis dan menjerit. Berikut adalah nyeri somatik. Jadi nyeri somatik ini merupakan salah satu bagian dari nyeri nosiseptif. Sumber rangsang nyeri somatik ini berasal dari organ luar, seperti misalnya kulit, otot, tulang, dan persendian. Nah, khusus untuk nyeri somatik ini, apabila kita minta pasien, kita tanyakan apakah bapak atau ibu dapat menunjuk lokasi nyerinya, maka pasien dapat menunjuknya dengan jari. Jadi lokalisasinya itu jelas. Contohnya itu adalah pada nyeri sendi. Sedangkan untuk nyeri visceral, dia juga merupakan bagian dari nyeri nosiseptif, cuman sumber rangsang nyerinya itu dia berasal dari organ dalam. Misalnya seperti liver, kemudian gaster dari usus, dari ginjal juga bisa. Dan lokasi nyerinya itu luas dan menyebar. Jadi pasien itu tidak bisa menunjuk dengan jari seperti pada nyeri somatik. Jadi dia itu bisanya menunjuk dengan telapak tangan.
Dia mampu menghasilkan reaksi emosional dan otonomik yang lebih hebat daripada nyeri somatik. Berikut adalah contoh stimulus yang adekuat untuk merangsang nyeri visceral. Misalnya seperti inflamasi, distensi organ berongga, seperti misalnya pada distensi gaster, dan juga iskemia. Nah, berikut adalah pokok pembahasan yang terakhir, yaitu nyeri alih. Jadi nyeri alih itu terjadi kalau lokasi terasanya nyeri itu berbeda dengan sumbernya. Nah, biasanya sumber rangsang nyerinya itu adalah organ dalam, dan lokasi terasa nyerinya malah terjadi di organ luar. Mengapa nyeri alih tersebut bisa terjadi? Jadi nyeri alih itu dapat terjadi apabila lokasi nyeri dan sumbernya itu diinervasi oleh segmen spinal yang sama. Nah, nanti nyerinya itu akan diproyeksikan pada area dengan inervasi yang lebih dense atau lebih dominan. Seperti misalnya pada kulit atau otot, itu inervasinya lebih banyak karena dia merupakan organ luar dibandingkan daripada organ dalam. Jadi contohnya itu adalah pada flank pain. Flank pain, sumber rangsang nyerinya itu adalah ginjal, tapi nyerinya itu malah diproyeksikan ke otot punggung. Jadi ketika kita melakukan pemeriksaan ketuk ginjal di costovertebral angle, akan terjadi keluhan di punggung pasien. Baik, berikut yang bisa saya sampaikan mengenai materi pada kali ini. Terima kasih.